Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iqbal STMkom selaku Ketua Stikom Muhammadiyah Batam, beserta Ibu Supinah SPDMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan presentasi sebuah makalah bertemakan pendidikan dengan judul Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Muhammad Rojab, nomor induk mahasiswa 20010002. Saya dari program studi Teknik Informatika semester 3. Baik, kita mulai presentasi. Penelitian ini dibuat untuk memaparkan dan menggambarkan kondisi permasalahan sosial di tengah pandemi COVID-19, terutama dalam kegiatan pembelajaran daring. Tulisan ini difokuskan untuk menganalisa tanggapan terkait kegiatan pembelajaran yang diharuskan dari rumah sebagai dampak sosial dari COVID-19. Bagaimana kita semua ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah menghantam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan yang mengalami perubahan besar. Mengacu pada surat edaran Kemendikbud nomor 40 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim telah mengambil sejumlah kebijakan untuk menyikapinya. Namun, di antara beberapa kebijakan yang diambil, penetapan pembelajaran daring adalah kebijakan yang paling menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pertama, oleh wali murid yang merasa kerepotan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar, khususnya untuk siswa TK dan SD, yang mana peran wali murid sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas daring. Yang kedua datang dari para pengajar sendiri yang merasa pembelajaran daring tidak cukup efektif. Beberapa materi ajar seperti materi matematika, kesenian, dan olahraga tidak dapat tersampaikan dengan baik. Dalam makalah ini setidaknya terdapat 4 aspek yang diteliti. Yang pertama adalah mengenai kesiapan guru dalam melakukan pembelajaran daring. Kemudian yang kedua adalah mengenai penggunaan media pembelajaran daring itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tanggapan guru dengan sistem pembelajaran daring. Serta yang keempat adalah tentang kebermanfaatan dari pembelajaran daring. Baik, kita kupas satu persatu di antara 4 aspek tersebut. Yang pertama adalah kesiapan guru dalam melakukan pembelajaran daring. Dari grafik ini membuktikan bahwa hanya sebagian kecil saja guru yang sudah siap untuk melakukan pembelajaran daring. Hal ini mengharuskan pemerintah dan tentunya pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan pelatihan pembelajaran daring kepada para guru, sehingga para guru itu akhirnya bisa memberikan pembelajaran secara daring dengan lebih baik dan efektif. Guru perlu dipersiapkan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang akhirnya bisa memanfaatkannya untuk pembelajaran daring. Kemudian yang kedua adalah penggunaan media pembelajaran daring. Dalam hal penggunaan media daring, dalam pembelajaran tentunya, hanya 42% responden yang menyatakan senang. Sementara sisanya 58% atau lebih banyak lagi menyatakan tidak senang.
Ketidaksenangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama karena belum terbiasa dengan sistem pengajaran daring. Kemudian yang kedua karena ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan saat pembelajaran daring kurang. Kemudian yang ketiga adalah kondisi lingkungan yang kurang mendukung untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Aspek ketiga yang diteliti adalah tanggapan guru dengan sistem pembelajaran daring. Presentasi jawaban dari responden menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil guru yang setuju pembelajaran dilakukan secara daring. Sementara sebagian besar lainnya lebih memilih agar pembelajaran dilakukan di sekolah secara tatap muka. Data menunjukkan bahwa hanya 21% responden yang memberikan tanggapan positif terkait penerapan pembelajaran daring. Alasan yang mendominasi adalah bahwa materi yang diajarkan dalam pembelajaran daring terkadang tidak bagus, dan siswa banyak yang belum bisa memahami materi pembelajarannya. Aspek yang keempat adalah mengenai kebermanfaatan pembelajaran daring. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil guru yang memberikan respon positif terkait peningkatan hasil belajar siswa selama melakukan pembelajaran daring. Hal ini terjadi karena banyak guru yang tidak mengetahui cara menggunakan media pembelajaran daring secara efektif, karena sebelumnya mereka mengajar secara penuh di sekolah, secara tatap muka, serta adanya kesulitan siswa dalam memahami materi yang diajarkan melalui sistem daring. Dari uraian keempat aspek tersebut, mulai dari kesiapan, kemudian penggunaan media, tanggapan, penerapan sistem daring hingga kebermanfaatannya, menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha ekstra dari pemerintah dan semua pihak terkait agar guru dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Itulah yang disimpulkan dalam makalah ini. Kemudian disarankan agar tenaga pengajar perlu dibekali supaya terbiasa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Selain itu, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran daring juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Demikian presentasi makalah ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.